Halo teman-teman, semoga teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, pada video ini saya akan membahas tentang tutorial penggunaan software JASP ya, yang akan kita gunakan untuk melakukan meta-analisis. Kenapa kita menggunakan software JASP? Setidaknya ada 3 alasan ya. Yang pertama, software ini free alias gratis. Kemudian software ini friendly, artinya gampang sekali untuk digunakan. Kemudian software ini tentunya fleksibel. Nah, jika teman-teman belum memiliki software ini, teman-teman terlebih dahulu dapat mendownloadnya di website resminya ya. Silakan teman-teman ke browser, ketikkan kata kuncinya di Google yaitu JASP strip start, enter. Nah, kita pilih yang ini teman-teman, silakan diklik. Nah, ini tampilan awal dari website resmi JASP. Pada bagian bawah ini terdapat beberapa penjelasan terkait software ini. Nah, jika teman-teman ingin mendownload software ini, silakan klik download ya, ini diklik. Nah, software JASP ini bisa digunakan untuk laptop atau komputer yang menggunakan sistem operasi Windows, Mac maupun Linux. Nah, jika komputer atau laptop teman-teman menggunakan sistem operasi Windows, teman-teman bisa mendownload pada bagian ini. Nah, jika teman-teman menggunakan laptop atau komputer 64 bit ya, silakan dipilih bagian atas. Jika laptopnya masih 32 bit, berarti pilih yang bagian bawah. Nah, misalkan saya ingin mendownload yang Windows 64 bit. Saya klik. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita carikan tempat penyimpanannya. Misalkan saya simpan di ini ya, folder tutorial JASP. Saya open ini. Kemudian kita klik save. Nah, kebetulan karena saya sudah menginstal software ini, maka saya tidak perlu lagi meng-save software ini. Saya cancel saja. Oke, langkah berikutnya, saya asumsikan bahwa teman-teman sudah berhasil menginstal software JASP ini dan telah membuka software JASP ini sehingga muncul tampilan awal pada software tersebut seperti ini ya. Kurang lebih tampilan awalnya seperti ini. Nah, untuk memulai melakukan analisis atau meta-analisis menggunakan software JASP, terlebih dahulu teman-teman harus menyiapkan data melalui Microsoft Excel ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyiapkan datanya. Nah, data yang kita perlukan itu terdiri dari 3 kolom saja, yaitu kolom pertama berisi tentang nama studi yang kita analisis ya. Kemudian kolom yang kedua effect size dari studi-studi yang akan kita meta-analisiskan. Nah, kemudian kolom ketiga berisi nilai standar error dari masing-masing effect size studi-studi yang akan kita meta-analisiskan. Nah, kebetulan di sini untuk contoh saya menggunakan 33 studi ya. Dari 33 studi ini effect size-nya sudah dihitung semua ya. Begitu juga dengan standar error-nya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita perlu merubah format file ini ke dalam bentuk CSV ya. Caranya silakan teman-teman klik file ya. Kemudian save as. Kemudian silakan teman-teman pilih folder untuk penyimpanannya. Misalkan saya di sini ya, tutorial JASP. Kemudian untuk namanya, misalkan saya beri nama latihan meta
ya. Nah, kemudian untuk format filenya, silakan teman-teman pilih yang format CSV atau comma delimited ya. Kalau sudah ketemu silakan diklik. Lalu teman-teman klik save. Silakan diklik. Nah, untuk memastikan apakah data dalam format CSV tadi sudah tersimpan atau belum, silakan teman-teman ke folder tempat penyimpanan filenya tadi. Nah, di sini saya simpan di folder tutorial JASP dan filenya sudah ada ini teman-teman. Tadi saya beri nama latihan meta-analisis ya. Nah, kalau sudah ada langkah berikutnya, kita kembali ke software JASP-nya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan memanggil data yang sudah kita siapkan tadi melalui software JASP ini. Caranya silakan teman klik bagian ini ya, bagian ada garis 3 sejajar ini silakan diklik. Kemudian teman-teman pilih open ya. Nah, kemudian kita cari filenya di komputer ya. Kemudian klik browse. Nah, tadi saya simpan di my project ya. Kita buka. Tadi nama foldernya tutorial JASP, nama filenya latihan meta-analisis. Silakan diklik, lalu kita klik open. Nah, jadi kalau proses yang kita lakukan benar, maka data yang kita simpan tadi dalam format CSV akan muncul pada software JASP. Ya, seperti ini tampilannya. Nah, langkah berikutnya yaitu kita mulai melakukan meta-analisis ya. Caranya silakan teman-teman pilih menu meta-analisis ya, ini. Silakan diklik saja, lalu pilih yang klasikal meta-analisis. Kita klik. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah variabel-variabel yang kita inputkan tadi. Nah, di sini nanti ini effect size, artinya effect size akan kita masukkan ke sini. Kemudian di sini nanti kita isikan standar error. Kemudian di sini ada metodenya. Kita akan memilih metode yang akan kita gunakan. Kemudian studi label, itu nama studi yang akan kita lakukan meta-analisis. Langsung saja kita mulai. Kita isikan effect size pada bagian ini. Caranya klik effect size-nya ya. Kemudian klik panahnya. Kemudian standar errornya ya. Kita klik standar error. Kita pindahkan ke sini. Kita klik panah yang ini. Kemudian untuk studi label ya. Kita klik. Kita klik panahnya yang ini. Nah, kemudian untuk metode ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa meta-analisis itu ada dua metode ya. Dalam menghitung min effect size-nya itu ada model fix maupun ada model random ya. Kita klik dulu. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan model fix, silakan ya dipilih yang fix effect ya. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan model yang random ya, random effects, teman-teman bisa memilih salah satu di antara metode-metode yang ada di bawah ini ya. Nah, namun biasanya yang paling sering digunakan ya untuk metode random itu adalah yang restricted ML. Tapi teman-teman juga bisa memilih metode Simonian layer, Hedges, Hunter and Smith, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini kita coba pilih atau kita gunakan metode yang restricted ML. Kita klik saja. Nah, kita full screen kan dulu ya. Nah, berikutnya kita akan melakukan pengaturan beberapa pengaturan di bagian statistiknya ya. Ini silakan diklik panahnya. Kita turunkan. Oke. Nah, pada bagian ini
Pertama kita perlu mengaktifkan atau mencentang bagian confidence interval ya, atau selang kepercayaan. Kita klik dulu ya, kita centang. Nah, di sini karena kita menggunakan taraf signifikansi 5% atau alfa 5%, maka untuk intervalnya kita isi 95. Nah, jika kita menggunakan taraf signifikansi 1% atau alfanya itu 0,01, maka di sini kita isikan 99. Namun untuk berhubung kali ini kita menggunakan alfanya itu 0,05 atau 5%, maka di sini kita isikan 95 saja. Nah, kemudian untuk jenis uji statistik yang kita gunakan yaitu kita pilih uji Z ya. Nah, pada bagian model fit, kita akan memilih atau mencentang beberapa pengaturan ya. Pertama kita centang forest plot untuk menampilkan forest plotnya nanti. Kemudian kita centang juga funnel plot ya. Kemudian kita centang juga rank test for funnel plot, asymmetry, dan yang terakhir kita centang regression test for funnel plot asymmetry. Oke, kalau sudah kita klik lagi panahnya. Nah, berikutnya kita akan melakukan pengaturan di bagian diagnostik. Silakan kita klik panahnya. Nah, untuk bagian diagnostik, kita hanya perlu mengaktifkan atau mencentang bagian file save and ya. Silakan kita klik. Nah, kalau sudah, hasil dari meta-analisisnya langsung muncul pada bagian sebelah sini, teman-teman. Ya. Nah, untuk menampilkan hasil secara keseluruhan, panah ini bisa kita klik ya, sehingga inputnya ini akan tersembunyi. Kita klik. Nah, jadi hasil dari meta-analisis yang kita lakukan, yang datanya sudah kita masukkan tadi, disajikan kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya. Ini ada forest plotnya ya. Kemudian ini ada juga funnel plot. Kemudian ini ada nilai file save and-nya. Kemudian ini ada nilai Eiger test-nya ya. Kemudian ini juga ada hasil rank test ya. Nah, untuk melihat mean effect size atau summary effect dari studi-studi yang kita lakukan meta-analisis tadi, kita akan menggunakan bagian ini, teman-teman. Nah, mean effect size atau rata-rata effect size dari studi-studi yang kita analisis itu besarnya 0,268 ya. Kemudian standar errornya 0,038, nilai statistik Z-nya 6,978, kemudian nilai p-value-nya itu kurang dari 0,01. Kemudian di sini derajat untuk interval kepercayaannya, ini batas bawahnya itu 0,192 dan batas atasnya 0,343. Nah, yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu yaitu nilai p-value-nya. Nah, karena nilai p-value-nya ini kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa, maka kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata effect size dari 33 studi yang kita analisis itu adalah signifikan. Dengan besaran rata-rata effect size-nya yaitu 0,268. Nah, nilai effect size atau estimate 0,268 ini sebenarnya tergolong kecil ya, meskipun dia signifikan. Nah, untuk interpretasi hasil-hasil output lainnya, ini kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, di sini perlu saya sampaikan kepada teman-teman, jadi output ini bisa kita copy ya.
kita copy ke Word ya. Oke, misalnya kita kasih judul dulu, hasil meta-analisis ya. Kita paste ya. Ya, yang bagian ini sudah. Ini mohon maaf. Ini bisa kita highlight ya. Kemudian ini nilai p-value-nya juga bisa kita highlight ya. Nah, untuk bagian forest plot-nya juga bisa kita copy langsung ya dari output JASP tadi. Ini ya, forest plot-nya kita copy, kemudian kita paste di Word ya. Kita paste. Ya, karena dia panjang, dia pindah ke bagian bawah, tidak masalah. Nah, jika bagian ini terasa mengganggu ya, sebenarnya bagian ini tidak terlalu penting ya. Dia hanya menunjukkan skalanya saja ya. Ini bisa kita crop ya. Oke. Nah, dia naik ke bagian atas. Begitu juga dengan output funnel plotnya ya, juga bisa kita copy ya. Kita paste ya. Ini bisa kita turunkan. Enter saja. Oke. Nah, jadi tugas kita selanjutnya adalah menginterpretasikan output atau hasil dari meta-analisis yang kita peroleh dari software JASP tadi, baik pada hasil perhitungan statistiknya maupun untuk forest plot maupun funnel plot dan output SPSS yang lainnya. Penjelasan terkait interpretasi dari output ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, demikianlah teman-teman tutorial tentang penggunaan software JASP untuk melakukan meta-analisis. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua untuk terus berkarya menghasilkan tulisan-tulisan ilmiah yang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak.